wabarakatuh. Halo guys, gimana nih kabarnya? Pada sehat kan? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah guys, perkenalkan nama saya Pupus Susana dengan NIM 2313400064 dari kelas BKI 6D. Di sini saya akan membahas mengenai penyuluhan agama berbasis konseling. Yuk simak video berikut ini sampai habis ya. Nah guys, kalau dengar kata penyuluhan agama, apa sih yang langsung kepikiran? Ceramah panjang, duduk diam, atau cuma dengerin ustadz ngomong dari awal sampai akhir? Nggak salah sih, karena selama ini banyak orang yang nganggep penyuluhan agama ya seperti itu. Padahal, di zaman sekarang, cara belajar agama juga ikut berkembang. Salah satunya lewat Focus Group Discussion atau FGD. Jadi, penyuluhan agama bukan lagi sekedar mendengarkan, tapi kita juga diajak berdiskusi, bertukar pengalaman, menyampaikan pendapat, bahkan mencari solusi bersama berdasarkan nilai-nilai agama. Nah, sebenarnya seperti apa sih penyuluhan agama berbasis FGD ini? Yuk kita bahas. Jadi, apa sih FGD itu? FGD adalah diskusi kelompok yang dilakukan secara terarah dan dipandu oleh seorang moderator atau penyuluh agama. Kalau biasanya penyuluhan identik dengan ceramah satu arah, nah di FGD ini semua peserta punya kesempatan untuk ngomong, mau bertanya, berbagi pengalaman, bahkan menyampaikan pendapat juga boleh. Misalnya lagi bahas tentang pergaulan, menjaga sholat di tengah kesibukan, atau cara menghadapi konflik dengan teman. Nah, semua peserta bisa saling bertukar pikiran, lalu penyuluh membantu mengarahkan diskusi sesuai ajaran agama. Jadi, suasananya tentu lebih hidup, nggak bikin bosan, dan pesertanya juga lebih aktif. Nah, kenapa sih metode ini dianggap efektif? Karena belajar itu nggak selalu harus jadi guru atau penyuluh. Kadang kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Lewat FGD, peserta bukan cuma memahami teori agama saja, tapi juga belajar bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, belajar menghargai pendapat orang lain, terus juga menyelesaikan masalah tanpa emosi, membiasakan jujur, disiplin beribadah, sampai menimbulkan rasa peduli terhadap sesama. Yang menarik lagi, suasana diskusi yang nyaman bikin peserta lebih berani terbuka. Dari situlah muncul rasa saling mendukung, saling menguatkan, dan akhirnya lebih termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi tentu saja pelaksanaan FGD juga punya tantangan. Kalau faktor pendukungnya misalnya ada kerjasama yang baik antara penyuluh dan lembaga, materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta, serta suasana diskusi yang nyaman. Sedangkan hambatannya bisa berupa keterbatasan waktu, jumlah penyuluh yang sedikit, atau peserta yang masih malu buat menyampaikan pendapat. Makanya, penyuluh juga harus punya kemampuan komunikasi yang baik supaya semua peserta merasa dihargai dan nyaman untuk berdiskusi. Jadi, sekarang kita tahu kalau belajar agama itu nggak harus sambil duduk diam, sambil dengerin ceramah berjam-jam gitu ya. Karena lewat FGD kita diajak untuk berpikir, berdiskusi, dan saling mendengarkan. Dan belajar dari berbagai pengalaman satu sama lain. Karena pada akhirnya, tujuan penyuluhan agama bukan cuma bikin kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi yang lebih penting adalah bagaimana ilmu itu benar-benar kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. So, kalau kita ada kesempatan buat ikut diskusi seperti ini, jangan cuma jadi penonton, ikut ngobrol, ikut berbagi, karena bisa jadi pengalaman kita adalah pelajaran berharga buat orang lain. Dan pengalaman orang lain juga bisa jadi jalan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah guys, itu aja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.